Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala menjelang berakhirnya bulan puasa ini, serta salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bertambah dari hari ke hari. Pada tausiah kali ini saya ingin melanjutkan kata-kata yang selalu kita dengar, selalu kita bicarakan, selalu kita gunakan untuk mengecap seseorang, ya. Maka kali ini berkenaan dengan fasik, ya. Kita sudah menyelesaikan dua, yaitu dolin sama zolim, ya. Kalau dolin itu artinya menyimpang dari jalan yang lurus, berarti berlawanan dengan ad-dolun, ya, ad-dol dengan lawan kata al-hidayah. Sedangkan zolim itu ketidak ada cahaya, gelap, ya, yaitu berlawanan dengan kata an-nur. Mari kita lanjutkan dengan fasik, yaitu seseorang yang disebut fasik keluar dari aturan syariat, ya. Itu kalau kita umpamakan itu kurma yang basah sehingga lepas dari kulit, atau kalau itu buah saking matangnya buah sehingga antara biji dan buah itu lepas, gitu. Itu menunjukkan bahwa ibarat kita beragama, sebenarnya secara substansi dia lepas dari agama Islam, tapi masih disebut orang beragama Islam, tapi secara substansi dia sudah lepas dari agama Islam. Seperti buah dengan biji itu sudah lepas, atau isi buah sudah lepas dengan kulit. Hal ini lebih banyak menunjukkan dosa-dosa yang penggunaannya menjadi dosa besar. Kalau dia melakukan dosa-dosa kecil itu sangat sering dilakukan sehingga menjadi besar, gitu, ya. Ini disebut kepada orang yang mengakui syariat, ya, mengakui hukum-hukum agama, kemudian dia melanggar semua atau sebagian hukum-hukumnya, ya. Nah, kalau disematkan kepada orang kafir, ya, ini memang orang kafir, tapi dikatakan dia fasik. Itulah orang yang telah menciderai logika serta fitrah yang ditunjukkan oleh akal sehat.
yang telah mencederai logika serta fitrah yang ditunjukkan oleh akal sehat. Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama, surah Al-Kahfi ayat 50 yang Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis menolak. Kita ambil potongannya. Fafasaqa an amri rabbih, maka ia mendurhakai perintah Rabbnya. Nah, mendurhakai perintah Tuhannya. Kemudian berkenaan dengan umat terbaik. Di dalam surah Al-Imran ayat 110 dinyatakan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Tapi sebagian besar mereka adalah orang-orang fasik. Sebagian orang-orang fasik. Berarti orang yang tahu agamanya tapi mendurhakai agamanya. Wa aktsaruhumul fasikun. Ya. Dilanjutkan lagi dengan surah An-Nur. Surah An-Nur itu kejadiannya menuduh Sri Rasulullah SAW melakukan zina. Ya. Maka kelakuan orang yang seperti itu, ya, menduduh dan sebagainya tanpa bukti yang jelas gitu, disebut, dan mereka itulah orang-orang fasik. Ini surah An-Nur ayat nomor 4. Wa ulaika humul fasikun. Jadi fasikun itu fasik yang kelakuannya seperti itu, menuduh tanpa bukti, ya, termasuk orang fasik ya. Kemudian ayat yang ke-55 surah An-Nur juga. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janjinya itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kalau kita sudah berjanji ya, melakukan sesuatu yang fundamental sekali, terus kita mengingkari janji, maka kita bisa disebut fasik. Wa man kafara ba'da dzalik, barang siapa yang tetap kafir, tetap ingkar terhadap janji, faulaika humul fasikun. Ya. Termasuk juga orang yang menutupi nikmat Allah, maka dia telah menyimpang dari jalur taat kepadanya. Sebab nikmat Allah itu ada nikmat-nikmat rohani, nikmat-nikmat keagamaan, nikmat-nikmat duniawi. Ya. Nah, kalau dia menutupi nikmat Allah, tidak melakukan ketaatan, berarti dia telah menyimpang dari jalur taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga termasuk fasik. Ya. Mari kita baca surah As-Sajdah 20 ya. Wa ammal ladzi fasaqu fama'wahumun nar.
Dan adapun orang-orang fasik kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dalam surah Al-An'am, sebetulnya ini merupakan kelanjutan dari orang yang mengalami istidraj. Ya. Tapi tetap saja dia melakukan mendustakan ayat-ayat Allah, gitu. Maka dia akan ditimpa musibah, azab, karena selalu berbuat fasik, berbuat dosa, gitu. Ini dalam orang-orang menuju istidraj. Jadi tapi tetap melakukan kejahatan secara terus-menerus dan mendustakan ayat-ayat Allah. Seperti kita pelajari yang lalu bahwa istidraj itu sebetulnya pada dasarnya mendustakan ayat-ayat Allah sebenarnya, ya. Jadi istidraj itu ada yang bersifat pribadi, ya, orang per orang, bisa juga suatu rezim, suatu penguasa yang selalu mendustakan ayat-ayat Quran, itu juga tentu akan mengalami istidraj. Jadi dua macam istidraj yang kita temukan dalam Al-Quran. Istidraj yang dialami oleh pribadi atau dialami seorang pengusaha, penguasa, ya, sebagai suatu rezim yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam arti begini, ayat Allah itu didustakan, tidak dilaksanakan, malah dilanggar, gitu. Itulah istidraj. Surah Al-An'am ayat 49. Walladzina kazzabu bi ayatina samassuhumul adzab bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, walladzina kazzabu bi ayatina, akan ditimpa azab. Yamassuhumul adzab bima kanu yafsukun, karena mereka selalu berbuat fasik. Kemudian ayat surah Al-Maidah 108 ini berkenaan dengan waris, ya. Berkenaan dengan waris, dan waris itu selalu bagi orang yang merasa dia akan dekat meninggal dunia, maka dia menuliskan wasiat, ya, wasiat. Nah, wasiat itu ada saksi, ya. Nah, setelah berapa lama ya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dirubah, ya, wasiat itu melanggar sumpah, ya, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Itu kalau kita diamanati orang suatu wasiat, ya, berhubung dia akan meninggal, maka setiap pelanggaran yang tidak sesuai itu kita termasuk orang fasik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ialah orang-orang fasik. Surah At-Taubah ayat 67. Ini jadi fasik dengan munafikun itu, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang fasik. Innal munafikin wal fasikun. Ini
berkenaan dengan surah At-Taubah 67. Jadi mengapa demikian? Karena orang-orang munafik itu pada dasarnya, pada prinsipnya dia berilmu sebenarnya, ya, berilmu, tapi ilmunya digunakan sesuai dengan kepentingannya, ya. Jadi orang-orang munafik itu seperti itu, dan orang munafik yang berilmu itu karena ilmunya selalu dilanggar, ya, tidak dikerjakan, tahu hukum-hukum syariat tapi tidak dikerjakan dan berusaha untuk melawaninya, maka itu termasuk orang-orang yang fasik. Innal munafikin humul fasikun. Mari kita lihat surah At-Taubah, ya. Surah At-Taubah ini ayat 67 dengan 71, ya, 67 dengan 71 ini dalam satu muka, halaman 198 dengan halaman 197, ini kontradiksi yang bukan main. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ayat 71 berkenaan dengan orang yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar bersama-sama. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Saya sudah menjelaskan kalau amar ma'ruf nahi munkar itu ada pada tingkat perorangan, ya, tingkat perorangan yang bergerak secara perorangan. Kemudian secara bermasyarakat, ya, bergotong royong bersama-sama. Kemudian suatu organisasi, ya, atau nasional, itu ada tiga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat, menunjukkan bahwa laki-laki perempuan dan laki-laki mukmin, ya, laki-laki mukmin dan orang-orang perempuan yang mukmin gitu, sama. Menunjukkan kalau seperti itu, wal mu'minuna wal mu'minat itu sama dalam hal berjuang gitu, ya. Ba'dukum aulia, sebagian mereka adalah penolong, pelindung daripada bagian yang lain, ya. Ba'duhum auliya'u ba'd, ya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan munkar, ya. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sembahyang, salat. Wa yu'tuna zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah, mereka patuh taat kepada Allah. Wa rasuluh, ulaika yarhamuhumullah, mereka itulah yang akan dirahmati oleh Allah. Ulaika yarhamuhumullah, mereka itulah akan dirahmati oleh Allah. Ini yang tidak ada pada level amar ma'ruf nahi munkar. Secara pribadi tidak ada kata-kata seperti itu. Mereka itulah yang Allah akan memberikan rahmat, ya. Kemudian secara bersama-sama juga tidak ada, ya. Secara bersama-sama maksudnya pertama itu amar ma'ruf nahi munkar dilakukan pribadi-pribadi, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan mengajak, ya, bersama-sama gitu, ya. Kalau ini sudah dalam satu organisasi massal yang kuat sekali, nah, yang bahwa mereka itulah akan
diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, yang lain tidak ada ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita melakukan amar ma'ruf bersama-sama terorganisir, maka itu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, sekarang kita ayat 67 ya. Al-munafiquna wal munafiqat. Nunjukkan itu. Nafik itu baik laki-laki perempuan itu sejajar ya. Ba'duhum mim ba'di. Ba'duhum mim ba'di ya. Sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian lain. Sebagian mereka dari sebagian lain sama-sama ya dalam keyakinan membantu dan sebagainya. Nah, di sini di ayat ini tidak ada aulia. Kita lihat ya. Jadi kalau di dalam amar ma'ruf dilakukan oleh orang mukmin dan mukminat, itu mereka saling membantu, saling menguatkan gitu. Dan ada pemimpin yang mengarahkan, karena mereka tujuannya itu lebih kokoh ya. Kalau orang munafik itu ya sebagian mereka dari sebagiannya sama yakin sudah nggak ada pemimpin kepemimpinannya. Makanya kita lihat tuh amburadul sering terjadi. Nah, mereka kebalikan. Kalau orang mukminat tadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dia terbalik. Ya'muruna bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf. Terbalik. Menyuruh yang munkar dan mencegah yang ma'ruf, yang baik gitu ya. Lihat perbedaannya itu ya. Wa yaqbiduna aydihim, dan mereka menggenggam tangannya, kikir dalam berinfak gitu ya. Untuk kegiatan seperti itu malahan bukan berinfak, malahan dia pengen memperoleh materi dari kegiatan itu. Berbeda dengan yang orang mukmin dalam melakukan amal ma'ruf, semua infaknya sangat keras gitu ya. Ini kalau ini mereka ingin memperoleh keuntungan. Nasullah hafanasiyahum, mereka melupakan Allah gitu. Innal munafiqina wal fasikun. Innal munafiqina wal fasikun. Oh, sesungguhnya orang munafik itu mereka adalah orang-orang fasik. Mengapa disebut orang fasik? Karena sebagian mereka itu punya pengetahuan hukum-hukum dan sebagainya, tapi bertentangan ya gitu. Saya kira itu kita cukup sampai situ. Mudah-mudahan tergambarlah oleh kita. Kita lanjut surah Yunus ya, surah Yunus 33. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang fasik. Jadi Allah sudah menetapkan, tinggal saatnya saja kapan dia rasakan itu. Apakah sebagian punya panjer atau punya down payment ya, soal down payment, sebagian itu dialami di dunia, atau wallahualam ya. Demikianlah telah ditetapkan hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang fasik. Kadzalika haqqat kalimatu rabbi 'alal ladzina fasaqu. Jadi kalau melakukan, tapi sudah ditetapkan
Kalau tidak tobat tentu ya akan dirasakan sendiri, ya. Nah, selanjutnya al-fasik merupakan kebalikan dari iman. Ya, al-fasik kebalikan daripada iman. Dari dasar-dasar ayat tersebut yang di atas tadi, maka al-fasik, orang-orang fasik lebih umum dari orang al-kafir. Jadi al-fasik itu lebih umum dari al-kafir. Dan az-zalim lebih umum dari al-fasik. Jadi zalim itu lebih umum. Kemarin kita sudah bicarakan kezaliman itu zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap sesama manusia, dan menzalimi diri sendiri. Nah, zalim itu lebih umum dari fasik, ya. Dan fasik itu lebih umum daripada kafir, ya. Nah, kita kembali ada surah An-Nur ayat 4, ya. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina sampai, dan mereka itulah orang-orang fasik. Wa ulaika humul fasikun. Dan fasik itu juga berarti tikus, ya. Kalau tikus itu biasanya lubangnya 2, sama dengan munafik, ya. Dari dasar kata, jadi tikus lubangnya 2. Jadi jangan diharap dia bermuka 1, tiba-tiba dia keluar dari tempat lain, gitu, ya. Saya kira itulah yang supaya kita betul-betul meresapi kata-kata yang berhamburan, ya, karena sesuai dengan harapan kita di dalam doa setiap kita baca Al-Fatihah, gitu. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, 1, ya. Pengertian pertama. Pengertian kedua, tunjukilah jalan yang lurus dan menanjak, ya. Meningkat terus. Ibarat orang jalan lurus sampai jalan lurus yang terus meningkat itu, ya. Ya. Kemudian jalan lurus berkenaan dengan sejarah, ya. Jalan lurus para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, itu sejarah, lurus sejarah, ya. Kemudian jalan lurus itu diberikan kepada pengertiannya memohon ilmu yang diamalkan, ilmu amalia atau amal ilmiah, ya. Kemudian berkenaan Quran, jalan lurus itu ya jalan orang yang beriman, bukan jalan-jalan orang munafik, bukan jalan orang yang zolim, bukan jalan orang yang dolin, bukan jalan orang yang muzabzab, ya, bukan jalan orang kafir dan sebagainya. Itu ada 5 pengertian kita di dalam ihdinas siratal mustaqim, ya. Jalan yang menanjak terus lurus dan menanjak, ya. Saya sudah pernah pengalaman melihat jalan yang seperti itu, yaitu antara Boulder dan Colorado, ya. Antara Boulder dan Colorado. Jadi jalannya itu kelihatan tuh, ya, kelihatan bahwa itu di bawah, salah satunya itu di bawah, ya, pada posisi di bawah. Boulder itu di bawah dan Colorado itu di atas. Jadi
kelihatan sekali jalannya lurus, nanjak terus. Nah, begitulah gambaran daripada ihdinas siratal mustaqim. Maka kita mengharapkan ilmu, mengharapkan pilihan, ya, mengharapkan pilihan sejarah yang baik, ya, mengharapkan jalan yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan terus menanjak, meningkat terus. Oleh sebab itu di dalam membaca Al-Fatihah itu kiranya kita perlu, karena Al-Fatihah itu sudah ratusan ribu, ya, saya kira kita sudah ratusan ribu kali baca, ya, sudah tentu kita merasakan bahwa adalah petunjuk Allah kepada kita. Kita komunikasikan, ya, ya Allah, sudah sampai di sini Engkau beri petunjuk padaku, aku menginginkan ini lagi, gitu. Sebenarnya kalau kita baca Quran itu kelihatan itu tahap-tahapnya gitu. Nanti insya Allah kita lanjutkan mengenai Al-Fatihah itu, bagaimana Allah memberi petunjuk kepada orang yang sudah beriman dan beramal soleh, ya, meningkat terus petunjuk itu, kemudian lagi itu terus menerus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.